846 Dia yang berpikir terlalu berlebihan. Joanna mau mengerutkan bibirnya, baiklah. Dia menundukkan kepalanya dan menggigit daging, lalu berkata kepada Amandamu dengan serius, ketika aku sudah masuk sekolah, aku juga akan sangat sibuk. Amandamu mengikuti kata-katanya dan berkata, ya, Jonah juga anak kecil yang sibuk. Joanna mau tertawa oleh Amandamu. Amandamu sendiri tidak makan terlalu banyak, pandangan matanya terus melihat ke arah lorong. Tapi pintu masuk rumahnya sunyi dan tidak ada seorang pun. Sampai dia dan Joanna mau selesai makan, tetap tidak terlihat ada yang masuk dari lorong. Amandamu menunduk dan tersenyum menghina diri sendiri. Dia pikir Ricky mau akan datang menemuinya, dan menceritakan semua yang terjadi selama dia menghilang. Dia terlalu berpikir berlebihan. Ricky Mo masih merupakan Ricky Mo yang egois terhadap dirinya sendiri, yang hanya menyembunyikan segala sesuatu di hatinya. Amandamu membersihkan meja tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah selesai merapikan dapur, dia pun keluar. Joanna Mo sedang menonton Dunia Binatang. Amandamu mengambil bantal dan memeluknya. Ia menonton Dunia Binatang bersama Joanna Mo. Hewan apa yang paling disukai Joanna? Amandamu menoleh untuk bertanya pada Joanna Mo. Joanna Mo memiringkan kepalanya sejenak dan berkata, singa dan beruang kutub. Bagaimana kalau besok kita pergi ke taman safari untuk melihat singa? Oke. Amandamu mengulurkan tangan dan mengusap kepala Joanna Mo. Joanna Mo menganggukkan kepala dengan kuat, oke. Mungkin Joanna Mo terus merasa bersemangat dan menolak untuk tidur karena besok dia akan pergi ke Taman Margasatwa. Pada pukul 11 malam, Amandamu memaksa Joanna Mo naik tempat tidur, tidak membiarkannya bergerak, hingga dia tertidur. Keluar dari kamar Joanna Mo, waktu sudah menunjukkan pukul 0.30 malam. Amandamu mengambil handuk mandi dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Dia mandi sangat lambat dan butuh waktu lama. Ketika dia selesai mandi, tubuhnya terbungkus handuk mandi. Dia membuka pintu kamar mandi dan keluar, lalu menemukan seseorang berbaring di tempat tidur. Amandamu tertegun di tempatnya berdiri saat ini. Setelah beberapa detik, dia melangkah maju dan perlahan berjalan menuju tempat tidur. Orang yang berbaring di tempat tidur adalah Ricky Mo. Dia sebelumnya meninggalkan pintu untuk Ricky Mo, tetapi Ricky Mo tidak juga datang, dan dia lupa menutup pintu. Dia tidak memakai topi di kepalanya, kedua matanya sedikit termenung dan alisnya berkerut. Amandamu mengambil napas dalam-dalam, menatap langit-langit, entah kenapa dia ingin tertawa. Dia menundukkan kepalanya lagi dan menatap pria yang berbaring di tempat tidur. Ricky Mo adalah orang yang sangat waspada. Dia telah berdiri di sini begitu lama, tetapi dia bahkan tidak bangun. Dia seharusnya sangat lelah. Amandamu mengulurkan tangan, mengambil selimut tipis dan dengan lembut menutupinya. Namun, ketika dia memberinya selimut, dia membuka matanya tiba-tiba. Kedua matanya gelap seperti langit malam. Amandamu memiliki ilusi bahwa dia akan jatuh. Dia menarik tangannya dengan panik dan berdiri dengan tiba-tiba. Reaksi Ricky Mo menggenggam tangannya juga sangat cepat. Baru saja mandi air panas, pendingin udara kamar itu sangat rendah, jadi membuat tangan Amandamu sangat dingin seperti salju. Dingin dan lembut. Amandamu tidak menggerakkan tangannya, dia menundukkan matanya untuk menatapnya, dan berkata dengan nada tenang, aku akan pergi ganti baju. Baru saat itulah Ricky Mo melepaskan tangannya. Amandamu mengeluarkan piyamanya dari lemari, memeluknya dan pergi ke kamar mandi. Dia memilih satu set piyama berbahan katun dengan atasan dan bawahan. Piyama berbahan katun itu besar dan nyaman, namun piyama tersebut tidak memiliki model yang begitu mewah. Ketika dia keluar,
Ricky Mo sedang duduk di mejanya melihat-lihat dokumen, tampak sangat serius, seolah sangat ingin tahu. Amanda Mu berjalan sambil memeluk kedua lengannya, lalu berkata, "Ini adalah dokumen yang aku bawa pulang dari perusahaan. Kamu sekarang tidak ada hubungannya dengan aku, dan juga tidak ada hubungannya dengan perusahaanmu. Kamu tidak dapat membaca benda semacam ini." Ricky Mo meliriknya dan menutup dokumen yang terbuka di depannya. Ia sangat menuruti kata-katanya. 847 permainan yang diarahkan oleh dirinya sendiri. Mengenai Ricky Mo, Amanda Mu selalu khawatir tentang apa yang telah dia lakukan, jadi dia tidak bisa berbicara kepadanya dengan tenang. Namun, perilaku Ricky Mo yang menuruti kata-katanya tiba-tiba masih membuatnya sedikit tidak nyaman. Dia memperhatikan Ricky Mo, lalu berbalik dan berjalan untuk duduk di sofa tunggal di sisi lain. Dia masih memeluk lengannya dan melipat kakinya, menatap Ricky Mo tanpa ekspresi. Ada napas tenang di udara. Ruang di kamar tidak kecil, tetapi sekarang Ricky Mo memiliki satu lagi. Amanda Mu merasa bahwa kamarnya agak kecil. Keduanya saling memandang tanpa bicara. Amanda Mu menunggu Ricky Mo berbicara. Dan Ricky Mo hanya menatapnya dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian, seolah-olah dia tidak berniat untuk berbicara. Amanda Mu bertahan dan menunggu. Akhirnya, ketika dia berpikir bahwa Ricky Mo akan menatapnya seperti ini sepanjang malam, Ricky Mo akhirnya berbicara. "Aku ingin melihat Joanna." Dia memandang Amanda Mu dengan tatapan mata yang dalam, matanya dipenuhi dengan emosi yang membuat orang sulit untuk membedakannya. Amanda Mu menunggu begitu lama, berpikir bahwa dia akhirnya akan menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ricky Mo hanya mengatakan bahwa dia ingin melihat Joanna Mo. Amanda Mu terkejut seketika, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kamu masih ingat bahwa kamu memiliki seorang putri?" Amanda Mu memandangnya dengan nada bicara sindiran, "Dia di kamar sebelah, kamu dapat pergi dan melihatnya sendiri." Dia tidak bangun setelah berbicara, dia masih duduk. Dia tidak berencana membawa Ricky Mo untuk melihat Joanna Mo. Ricky Mo tidak bergerak setelah mendengar kata-katanya. Amanda Mu mengangkat matanya untuk menatapnya, dia juga menatap Amanda Mu. Amanda Mu sekarang sangat membencinya karena dia seolah bersikap tidak akan mengatakan apa-apa. "Aku sudah mengantuk." Sangat jelas kata-katanya tersebut mengandung makna mengusir, dia sudah mengantuk dan akan pergi tidur. Ricky Mo perlahan berkata, "Kamu sedang marah padaku." Ketika Amanda Mu hendak bangun, Ricky Mo melanjutkan dengan mengatakan, "Jika kamu marah, itu artinya kamu masih peduli padaku." Jadi, Amanda Mu bersandar dan berkata pada dirinya, "Apakah kamu berpikir bahwa entah masalah apa yang kamu sembunyikan dariku, lalu aku akan memaafkanmu dan peduli padamu? Jadi, itu sebabnya kamu selalu membuat keputusan besar hingga menyembunyikannya dariku tanpa rasa malu. Apakah kamu pikir kamu sangat hebat?" Amanda Mu bisa membayangkan bagaimana dia tampak sangat dendam ketika dia mengatakan hal-hal ini, tetapi dia tidak bisa mengendalikan diri. "Kamu selalu bertindak sangat pintar, semua orang dalam perhitungan kamu, bahkan Joanna dan aku tidak terkecuali. Kamu benar-benar percaya diri, apakah kamu benar-benar tidak khawatir bahwa aku akan jatuh cinta dengan orang lain?" Begitu Amanda Mu mengatakan kalimat ini, dengan seketika ia menyangkalnya sendiri. "Tidak, kamu masih akan khawatir tentang hal itu, kalau tidak kamu tidak akan mengutus seseorang, dan mengirim bukti kepada Eriko bahwa Kenzo yang membunuh Doni, lalu memintanya untuk menyelidiki kematian ayahnya, sehingga dia tidak punya waktu untuk datang menemuiku. Dan juga, sebelumnya, saat insiden aku ditikam oleh Magi di restoran, dan kemudian ada banyak gosip demi memaksaku membawa Joanna ke luar negeri, kamu sengaja mencari seorang reporter untuk menghentikan aku di depan pintu rumahku." Sebelum Ricky Mo membuat akhir permainan yang besar,
Amandamu tidak bisa memikirkan banyak hal. Sekarang akhirnya bisa dijelaskan. Segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sebelumnya sekarang dapat dijelaskan. Dia sebelumnya telah mencoba mendalami Ricky Mo, dan dia tidak percaya bahwa dia akan mengubah hatinya begitu cepat. Namun, Ricky Mo tahu betul jika dia membiarkannya menyerah. Ketika dia bangkit dengan kejam, dia juga kejam pada dirinya sendiri. Amandamu curiga sejak awal, dan akhirnya menerima kenyataan nanti. Tapi tepat setelah dia menerima kenyataan ini, dia menyadari bahwa tembakan ini hanyalah permainan yang ditetapkan oleh Ricky Mo, permainan yang diarahkan oleh dirinya sendiri. 848 ada cara untuk membuatmu menjadi jandaku selamanya. Setelah Amandamu mengatakan banyak hal, ekspresi Ricky Mo tidak banyak berubah. Dia memandang Amandamu dengan tenang, seolah-olah dia adalah orang asing yang menjauh dari masalah. Amandamu malah menjadi tenang, sayang sekali, jika kamu benar-benar mengalami kecelakaan mobil itu, aku dapat mengambil uangmu untuk memelihara pria lain, dan bersama siapapun yang aku inginkan. Akhirnya ada sedikit jejak keretakan di wajah Ricky Mo yang tidak mengubah ekspresinya. Amandamu tersenyum, kamu meninggalkan seluruh perusahaanmu kepadaku, kamu pasti ingin aku hidup bahagia, mengapa kamu tidak mencari ayah yang baik untuk Joanna, sehingga hidupku akan lengkap. Amanda. Suara Ricky Mo terdengar sedikit geram. Jangan katakan betapa bahagianya Amandamu. Dia pikir Ricky Mo bisa tetap tenang seperti ini. Amandamu perlahan berkata, aku benar-benar tersentuh dengan pertimbanganmu untukku. Meskipun aku benar-benar tidak bisa kembali, aku masih ada cara untuk membuatmu menjadi jandaku selamanya. Ricky Mo tiba-tiba mengerutkan bibirnya dan tersenyum, tampak sedikit murung di bawah cahaya redup dari kamar tidur. Amandamu terkejut seketika. Dia tertawa namun hatinya sangat marah. Dia benar-benar tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri yang dimiliki oleh Ricky Mo. Namun, berdasarkan pemahamannya tentang Ricky Mo, dia juga mengerti bahwa Ricky Mo pasti memiliki kemampuan seperti itu. Sepertinya benar-benar tidak ada yang tidak bisa dia lakukan di dunia ini. Saat berpikir seperti ini di dalam hati, kata-kata yang dikeluarkan Amandamu sedikit pun tidak memiliki belas kasih, kamu sangat percaya diri, apa yang kamu akan lakukan pada Eriko. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Amandamu sedikit menyipitkan matanya, mungkinkah Ricky Mo benar-benar khawatir tentang kebersamaannya bersama Eriko Sie? Ricky Mo terdiam selama beberapa detik dan berkata, kamu tidur saja. Amandamu seketika tertegun mendengar kata-katanya. Aku akan melihat Joanna dulu sebentar dan kemudian pergi. Ricky Mo sepertinya melihat keraguannya, lalu berdiri dan berjalan keluar. Amandamu membuka mulutnya sedikit, sesaat tidak tahu harus berkata apa. Dia menemukan bahwa dia yang hampir terus berbicara sejak Ricky Mo masuk hingga sekarang. Ricky Mo hampir tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia datang kali ini, dia sepertinya tidak punya rencana untuk menjelaskan padanya sama sekali. Sebaliknya, dia sepertinya ingin membuktikan apakah dia peduli padanya atau tidak. Amandamu kembali sadar ketika pintu terbuka dengan suara. Ricky Mo sudah pergi. Amandamu mengulurkan tangannya dengan jengkel dan menjambak rambutnya, duduk di sofa tunggal sejenak, sebelum akhirnya bangkit dan berjalan menuju pintu. Ketika dia sampai di depan pintu, Amandamu tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Dia ragu apakah harus keluar atau tidak. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia membuka pintu dan berjalan keluar, berjalan ke pintu kamar Joanna Mo yang berada di sebelah. Pintu Joanna Mo sedikit terbuka. Amandamu berjalan ke pintu dan bisa melihat pemandangan di dalamnya. Ricky Mo duduk di tepi tempat tidur, menatap Joanna Mo yang sedang tidur nyenyak.
Dia mengulurkan tangannya dan menarik selimut Joanna Mo, membungkuk dan mencium wajahnya. Gerakannya sangat lembut. Amanda Mu merasa sedikit tersentuh, ia berbalik dengan ekspresi rumit dan berjalan ke dapur, menuang segelas air untuk dirinya sendiri. Setelah meneguk air, dia bersandar di tepi meja dapur sambil termenung. Langkah kaki yang sangat ringan terdengar di luar ruang tamu. Amanda Mu mengangkat kepalanya, terlihat Ricky Mo yang berjalan mendatangi dirinya. Dia langsung berjalan mendatangi Amanda Mu, ia mengulurkan tangan dan mengambil cangkir di tangan Amanda Mu yang hanya diminum seteguk, lalu ia meminum sisa air dalam cangkir itu dengan sekali tegukan. Amanda Mu mengerutkan bibirnya, dan menelan kembali ketika kata-kata di bibirnya yang ingin dia katakan. Ricky Mo melihatnya menatap dirinya sendiri dan bertanya, apakah kamu masih mau minum? 849 perasaan yang tak tersembunyikan. Amanda Mu tidak ingin mempedulikan Ricky Mo. Amanda Mu benar-benar tidak tahu apa yang harus ia lakukan pada Ricky Mo. Dalam hal taktik, dia tidak bisa memberi pelajaran pada Ricky Mo. Adapun wajahnya, tentu tidak setebal Ricky Mo. Dia marah, dia tahu itu, dan Ricky Mo tahu dia marah. Tapi dia tidak menjelaskan padanya. Satu hal yang benar dikatakan oleh Ricky Mo, dia masih peduli padanya. Untuk sementara, dia benar-benar membenci Ricky Mo dan berpikir untuk bersama orang lain. Tapi setelah sekian lama, meskipun Ricky Mo dan Magisu mengumumkan pernikahan mereka, dia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya hidup dengan pria lain. Amanda Mu melirik Ricky Mo, lalu berbalik untuk memalingkan muka. Ricky Mo meletakkan gelas air di meja dapur yang bersandar di belakang Amanda Mu, dan kemudian meletakkan tangannya yang kosong di sisi tubuh Amanda Mu. Merasa Ricky Mo sudah dekat, napasnya sudah sangat dekat. Amanda Mu menoleh dan mendapati bahwa Ricky Mo sudah berdiri di depannya, dengan kedua tangan terpisah disandarkan ke meja dapur di sisi tubuhnya. Di belakangnya adalah meja dapur yang sedingin es, dan di depannya adalah Ricky Mo. Amanda Mu terperangkap di depan Ricky Mo, tidak bisa bergerak maju atau mundur. Dia terpaksa menatap Ricky Mo, apa maksudmu? Ricky Mo menekan tubuhnya perlahan-lahan, seperti gerakan lambat dalam sebuah film, perlahan-lahan membungkuk untuk mendekatinya. Keduanya terlalu dekat, mata Amanda Mu menyusut tajam, dia bersandar ke belakang tanpa sadar. Tidak ada ruang di belakangnya, seketika dia tidak punya tempat untuk dicari. Ricky Mo mengulurkan tangan tepat waktu untuk mendukung pinggang Amanda Mu. Pakaian musim panas sangat tipis, dan lengan lelaki yang kuat itu melingkari pinggangnya, yang penuh dengan rasa kehadiran. Cukup lama Amanda Mu tidak begitu dekat dengan Ricky Mo, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan napasnya seketika menjadi rileks. Dia baru saja mandi, dengan aroma shower gel yang sudah tidak asing. Ketika dia dulu tinggal bersama Ricky Mo, dia juga menggunakan shower gel ini. Dia adalah orang yang fokus dengan satu hal, suka menggunakan satu parfum setiap saat dan menyukai merek pakaian yang sama. Ricky Mo melengkungkan bibirnya dan tersenyum tanpa suara. Amanda Mu samar-samar menyadari apa yang akan dilakukan Ricky Mo, dia mengepalkan tangannya, dan ingin mendorong Ricky Mo. Tapi saat berikutnya, Ricky Mo yang dari tadi tidak bereaksi, tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Amanda Mu berontak, tetapi dengan cepat ditahan oleh Ricky Mo. Tempat yang dipilih Ricky Mo ini sangat cocok untuk hal semacam ini. Amanda Mu hampir tidak punya pilihan tempat untuk melarikan diri. Ricky Mo akhir-akhir ini mulai berciuman dengan lembut, tetapi menjadi semakin sengit setelah itu. Tapi ada kelembutan tak biasa dalam keganasan ini, dan perasaan yang tak tersembunyikan. Ricky Mo selalu menjadi orang yang terkendali secara emosional.
Amandamu selalu ingin memperbaiki beberapa cara memperlakukan perasaan terhadap orang terkasihnya, tetapi tidak pernah berhasil. Tapi ini tidak berarti bahwa dia tidak mengenali perasaan Ricky Mo. Amandamu tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Ketika dia merasa bibirnya sedikit mati rasa, Ricky Mo akhirnya melepaskannya. Ketika dia meninggalkan bibir Amandamu, napasnya sedikit tidak stabil. Tapi dia tidak memiliki nafsu berlebih, hanya memegang Amandamu untuk menenangkan nafsu di hatinya. Suara Ricky Mo bagus pada awalnya, tetapi ketika dia emosional, napasnya terdengar sedikit lebih seksi. Wajah Amandamu karena mendengarnya, dia mendorong Ricky Mo, lepaskan aku. Jika kamu bersedia berinisiatif untuk membantuku menyelesaikan masalah ini, aku akan melepaskanmu, kata Ricky Mo, sambil menggenggam tangannya sedikit dengan sengaja. 850 kamu terlalu jelek ketika kamu masih kecil. Amandamu bisa merasakan perubahan pada tubuh Ricky Mo. Tiba-tiba dia membeku. Suara Ricky Mo terdengar sangat menyenangkan, jika kamu tidak ingin melakukannya, jangan bergerak. Amandamu dengan geram berkata, Ricky, jangan lupa, kita sudah bercerai. Ricky Mo, kita masih bisa menikah lagi. Kamu yang seperti ini, masih ingin menikah lagi. Amandamu berkata dengan dingin, aku sekarang adalah wanita terkaya, berapa banyak pria yang aku inginkan, mengapa aku harus menikah lagi denganmu? Ricky Mo, karena kamu mencintaiku. Amandamu tercengang seketika, dia sangat marah hingga tidak bisa berbicara, Ricky Mo tertawa dengan suara pelan di telinganya, tetapi tidak berbicara. Dia tahu bahwa Amandamu akan marah. Dan juga tahu bahwa jika dua orang ingin bersama lagi, itu hanya masalah waktu. Meskipun dari pertemuan sampai sekarang, Amandamu telah menghinanya atau memperlakukannya dengan dingin. Tapi Ricky Mo tahu bahwa dia masih peduli padanya, itu sudah cukup. Dari sudut pandang lain, jika Amandamu tidak mencintainya, tidak mungkin memberinya kesempatan untuk menciumnya. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak pasti, tetapi semakin lama dia terpisah dari Amandamu, semakin dia merasa cemas. Dia memaksa Amandamu untuk pergi ke luar negeri dan memajukan semua rencana. Semakin cepat semua ini berakhir, Amandamu akan dapat kembali padanya lebih cepat. Entah berlalu berapa lama, suara Ricky Mo terdengar dari telinga Amandamu lagi, jangan khawatirkan aku, semuanya akan segera berakhir. Tidak tertarik, aku tidak khawatir. Amandamu tidak berbohong, kecuali saat pada awal mula dia sangat khawatir terhadap Ricky Mo, namun dia tidak khawatir terhadap Ricky Mo dalam beberapa hari terakhir ini. Ricky Mo langsung mengabaikan kata-katanya, bagaimana kamu ingin menangani urusan perusahaan, apakah kamu ingin menghadapinya atau tidak, terserah bagaimana senangnya kamu. Amandamu, aku besok akan menjual perusahaanmu untuk memelihara 100 pria muda. Ricky Mo, aku akan kembali untuk melihatmu dan Joanna ketika aku punya waktu. Amandamu, aku punya 100 pria muda. Aku tidak membutuhkanmu. Ricky Mo menggigit lehernya dengan ganas tiba-tiba, hingga membuat Amandamu menjerit kesakitan. Amandamu mengulurkan tangannya untuk menutupi lehernya, apakah kamu seekor anjing? Ricky Mo hanya tersenyum sinis. Segera, dia menegakkan tubuhnya, menatap Amandamu, dan berkata dengan senyum tipis, kamu bisa mencoba memelihara 100 pria muda. Apakah kamu pikir aku tidak berani? Amandamu memandang Ricky Mo dengan menantang. Ricky Mo menyipitkan matanya dan mencium tempat yang baru saja digigitnya, aku pergi dulu. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, tanpa ada perasaan yang tersisa. Amandamu terkejut sesaat sebelum bereaksi dan mengejarnya, Ricky.
Ricky Mo mendengar suaranya dan tidak menoleh ke belakang. Amanda Mu mengejar hingga ke pintu dan bertanya, ada apa dengan pulpen yang selalu kamu simpan? Ricky Mo melirik ke arahnya, dan berkata tanpa alasan, kamu pikirkan sendiri. Amanda Mu mengerutkan kening dan berkata, apakah aku yang memberimu pena itu? Tapi bagaimana kamu bisa pergi ke jalan itu pada waktu itu? Kamu terlalu jelek ketika kamu masih kecil. Ricky Mo yang awalnya hendak memasuki lift, melangkah mundur ketika dia mendengar apa yang dia katakan, memperhatikan Amanda Mu dengan dingin dan berkata, aku tidak sejelek kamu. Dia tidak menyangkal. Dengan kata lain, ternyata dia yang benar-benar memberinya pulpen itu. Hati Amanda Mu dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Tetapi ketika dia memikirkan kata-kata yang dikatakan Ricky Mo barusan, dia berkata dengan marah, kalau begitu kamu jangan menikah lagi denganku. Pintu lift tertutup pada saat ini, dan Ricky Mo tidak mendengarnya. Selanjutnya bab 851 terlalu tidak masuk akal.